Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada 3 kalimat luar biasa tentang upah besar dan mulia yang dijanjikan Kristus kepada para pelayannya. Yang pertama, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Barang siapa melayani aku maksudnya, barang siapa menyerahkan dirinya untuk bergaul erat dengan Tuhan, atau melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, dan siap sedia dipanggil oleh Tuhan. Orang Kristen harus mengikuti Kristus, mengikuti cara dan kebijaksanaannya untuk melakukan apa yang ia suruh, mengikuti teladan dan pola kerjanya untuk berjalan seperti dia, mengikuti bimbingannya melalui pemeliharaannya dan rohnya. Kita harus pergi kemanapun ia memimpin kita. Dan dengan cara apapun ia memimpin kita, harus mengikuti dia kemanapun ia melangkah mendahului kita. Yang kedua, di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus sewaktu ia ada di dunia ini, dalam keadaan miskin dan hina, sepertinya tidak begitu menyenangkan. Maka dari itu, maksud Tuhan Yesus di sini adalah berada di Firdaus, berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, duduk di meja perjamuannya dan di tahtanya. Adalah kebahagiaan sorgawi untuk berada bersama-sama dengan Kristus. Kristus membicarakan kebahagiaan sorgawi di mana aku berada, sebab dia yakin sukacita dan kemuliaan yang akan ia dapat karena ia rela melayani dan menderita bagi hamba-hambanya, yaitu umat manusia. Imbalan bagi orang-orang yang setia mengikuti Yesus di sepanjang hidup mereka akan bersama-sama dengan Dia pada kesudahannya. Kristus berada dimanapun gereja berada. Kristus mengumpulkan orang-orang kudus di mana ibadah diselenggarakan. Dan di mana pula pelayannya berada untuk hadir di hadapannya dan menerima arahannya, disitulah Kristus berada. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Orang-orang Kristen ingin bertemu dengan Kristus, tetapi Kristus memberitahu bahwa bertemu dengannya tidak cukup. Mereka harus melayani Dia. Kristus tidak datang ke dunia ini hanya untuk dijadikan tontonan bagi kita, tetapi sebagai seorang raja yang memerintah kita.
Dia mengatakan hal ini untuk mendorong orang-orang yang dicarinya, supaya mereka mau menjadi pelayannya juga. Sewaktu seseorang mempekerjakan seorang pelayan, biasanya dia terlebih dahulu menetapkan tugas dan upah pelayan itu. Di sini, Kristus pun demikian melakukan tugasnya. Karena itu, Injil Yohanes berkata kepada kita, mengikuti Yesus merupakan seluruh kewajiban orang Kristen. Dan berada di mana Tuhan Yesus berada, merupakan seluruh pahala orang Kristen. Dalam hal ini, harus mengikut Tuhan. Berarti kita harus menderita seperti Tuhan menderita. Hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 yang berbunyi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Seorang hamba Tuhan yang bernama Peter Clever berkata, agar dapat melakukan kehendak Tuhan, seseorang harus menganggap rendah dirinya sendiri. Seseorang yang makin mati bagi dirinya sendiri akan makin hidup dalam kehendak Tuhan. Memang tidak mudah mati bagi diri sendiri, supaya menolong banyak orang lain. Tetapi di akhir jalannya, ia akan menuai kemuliaan, yaitu pengakuan dari Allah Bapa kita, menjadi anak-anak Tuhan, kalau ia melakukan apa yang dinyatakan oleh Kristus sebagai pelayan Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ikon Yesus dodong aku molona tarujuna. Tuhan Yesus do parmona di pangonang dohota. Yesus dong aki sai ihu